DPR RI menilai kebijakan pengelolaan SMA dan SMK kepada pemerintah provinsi harus dievaluasi dan dikaji kembali. Kebijakan pengelolaan SMA dan SMK kepada pemerintah provinsi menimbulkan dampak terhadap sistem pengajian guru dan juga dapat mengancam proses kegiatan ekstra kulikuler di sekolah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nuci Ferenita Siregar dengan NIM 25042251. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial. Saya di sini akan membawakan storytelling pada mata kuliah Ilmu Pemerintahan dengan dosen pengampu Ibu Alfadini Akmal SPAP MI. Sekian, terima kasih. Bayangkan, pada suatu pagi di sebuah kabupaten di Indonesia, bel sekolah berbunyi seperti biasa. Siswa-siswa berlarian masuk kelas, guru-guru siap mengajar. Sedangkan di ruang kepala sekolah, suasana terasa berbeda. Di meja tergeletak sebuah surat resmi. Isinya emang singkat, tapi maknanya sangat besar. Surat itu menyatakan bahwa mulai hari ini pengelolaan SMA dan SMK bukan lagi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota, melainkan pemerintah provinsi. Setelah Pak Sekolah membaca surat tersebut, Pak Sekolah menarik nafas panjang. Tahun-tahun ia sudah berurusan dengan pemerintah kabupaten, mulai dari soal anggaran, honorer, hingga perbaikan antar sekolah. Tapi ini semua sudah berubah. Ia bertanya dalam hati, apakah ingin menjadi lebih baik atau justru menjauhkan pendidikan. Cerita ini bukan hanya tentang satu sekolah. Ini adalah cerita tentang otonomi daerah dan dinamika hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah di Indonesia. Setelah reformasi, Indonesia memilih meninggalkan sistem yang terlalu sentralistik. Otonomi daerah hadir sebagai harapan agar daerah dapat mengatur urusannya sendiri, agar kebijakan lebih dekat dengan rakyat, dan agar pembangunan tidak hanya berpusat di Jakarta. Daerah diberi kewenangan, daerah diberi kepercayaan, daerah diberi ruang untuk tumbuh sesuai karakter dan kebutuhannya. Namun, dalam praktiknya, otonomi daerah tidak selalu berjalan mulus. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah seringkali diwarnai tarik-menarik kepentingan. Kadang ada selisih, kadang tidak. Pemerintah pusat merasa perlu menjaga kesatuan, standar nasional, dan kepentingan bersama. Sementara pemerintah daerah ingin kebebasan lebih luas untuk menjawab kebutuhan masyarakatnya. Disinilah konflik mulai terasa. Penarikan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK ke tingkat provinsi menjadi contoh nyata. Pemerintah pusat beralasan kebijakan ini penting untuk pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan secara nasional. Namun bagi sebagian pemerintah daerah, kebijakan ini terasa seperti langkah mundur. Mereka merasa kehilangan peran dalam sektor yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Kembali ke sekolah tadi, proses administrasi menjadi lebih panjang, koordinasi tak lagi semudah dulu, keputusan terasa semakin jauh dari suara masyarakat lokal. Nah, dari kisah ini kita mendapatkan satu hal penting, yaitu otonomi daerah bukan sekedar pembagian kewenangan di atas kertas. Ia adalah proses yang hidup, dinamis, dan penuh tantangan. Tantangan terbesar otonomi daerah adalah menunjukkan keseimbangan. Keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan lokal. Keseimbangan antara pengawasan
Namun, harapan itu tidak datang dengan sendirinya. Ia lahir dari proses panjang, dialog, penyesuaian, dan kemauan untuk saling memahami antara pusat dan daerah. Di ruang rapat pemerintah provinsi, para pejabat pendidik kini menghadapi tantangan baru. Mereka harus mengelola ratusan bahkan ribuan SMA dan SMK dari berbagai kabupaten dan kota. Setiap sekolah memiliki kondisi yang berbeda, ada yang berada di pusat kota, ada pula yang terpencil di pelosok desa. Satu kebijakan tidak selalu cocok untuk semua. Sementara itu, di tingkat kabupaten, para pejabat merasa perannya menyempit. Mereka tetap berhadapan langsung dengan masyarakat, mendengarkan keluhan orang tua, guru, dan siswa. Namun, kewenangan untuk mengambil keputusan kini berada di level yang tinggi. Masyarakat pun sering bertanya, jika bukan ke kabupaten, lalu ke siapa kami harus mengadu? Disinilah pentingnya koordinasi dan komunikasi antar level pemerintahan. Hubungan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten seharusnya bukan hubungan atasan dan bawahan semata, melainkan hubungan kemitraan. Masing-masing memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan yang saling melengkapi. Peran pusat menerapkan arahan besar, visi nasional, dan kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah provinsi berperan sebagai penghubung dan koordinator lintas daerah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota tetap menjadi garda terdepan yang paling dekat dengan denyut kehidupan masyarakat. Jika salah satu peran pemerintah pusat dan daerah tidak berjalan selaras, maka kebijakan sebaik apapun niatnya akan terasa kaku di lapangan. Namun, melalui adaptasi, komunikasi, dan kolaborasi seperti yang dilakukan Pak Kepala Sekolah dengan Dinas Provinsi, perubahan sistem dapat mulai menunjukkan hasil meski belum sempurna.